إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته ولشيخ عبد القادر جيلاني وشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وعلينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمدادهم هديهم يا سلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran, sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pendengar suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di halaman 154. Syahdan sayugianya engkau, peliharakan segala badanmu. Kita disuruh memelihara badan. Istimewa pula segala anggotamu yang 7. Artinya badan dipelihara, lebih-lebih lagi keistimewaan adalah anggota 7. Nang dipelihara apa? Daripada segala maksiat. Jadi maksiat yang ditegahkan akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memeliharakan mata dan telinga dan lidah dan perut dan faraj. Jadi memelihara mata, 2 mata kita bisik. Kemudian memelihara telinga kiri kanan. Maukah kiri aja guru aja? Betapa kira-kira tak? Nah, dan lidah, mulut kita nih dipelihara. Dan perut, memelihara perut. Kenapa dinapang memelihara perut ya? Bina sakit perut atau apa? Yang maksudnya itu lain lah. Kena ada penjelasan masalah perut. Dan memelihara faraj. Faraj ini kemaluan. Baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Dan tangan. Tangan dipelihara juga. Dan juga kaki. Nah, jadi karena neraka jahanam itu ada baginya 7 pintu. Jadi pintu 7 ini disamakan dengan mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan, kaki. Nah, itu kita pelihara. Jangan sampai semua itu maksiat kepada Allah. Maksud semua itu, contohlah, orang itu menuju maksiat, sampai ke maksiatnya sana, semua itu anggota habis. Mata, telinga, semua, kaki habis tak? Nah itu maksudnya jangan habis beritaan toh. Nah itulah yang disebut kita memelihara 7 anggota. Jangan sampai maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kita mencari yang disuruh aja. Yang disuruh hari ini memelihara, jangan sampai tagawi maksiat. Karena ujar Nabi nasarah nerakanya itu ada 7 pintu. Nah, dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu melainkan sebab berbuat maksiat. Sebabnya berbuat maksiat. Maksiat lawan apa? Dengan anggota yang 7 ini. Nah, lalu satu persatu kita pelihara. Adapun mata itu maka bahwasanya dijadikan akan dia bagimu, kita dijadikan oleh Allah biisian mata, supaya dapat engkau petunjuk dengan itu mata tadi. Kan kalau kita kada bermata dikira orang apa itu? Kayak nang di film-film yang di sing mataan lah. Nah, jadi kita syukur kepada Allah diberikan Allah mata. Dan seandainya mata ini ya kita ada bisian mata, bagi orang tuh orang bukahan, takutan orang melihat. Kan 2 biji mata aja bukahan orang. Nah, jadi orang yang diberikan mata itu supaya dapat engkau petunjuk dengan dia di dalam segala tempat. Sama ada di laut atau di darat. Artinya yang pian klaim, yang pian lihat itu ada di laut, ada yang di darat. Dan dapat engkau minta tolong dengan itu mata tadi atas menyampaikan segala hajatmu. Dan dapat engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah. Nah, ada bisian mata. Dan segala yang ajib-ajib, yang heran-heran, bingung kita, itu kekuasaan Allah. Di dalam bumi dan di dalam langit. Dan engkau ambil dengan itu mata tadi akan dalil yang menunjukkan bagi wujudnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala sifatnya. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Nah, jadi 4 macam ini kita amalkan dengan kawa. Amalkan 4 macam. Nah, jadi itu fungsi mata. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan. Seperti melihat perempuan yang halat. Nah, ini yang fungsinya. Fungsi mata kita ini jangan sampai melihat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mun guring panggurunya nyata sudah kada melihat tak. Biar perempuan betilanjang, mun kita tak guring lah. Kita nih tak guring, kada melihat lah. Biar betilanjang kada jadi masalah. Artinya kada melihat kita. Nah, jadi kita peliharalah mata ini jangan sampai melihat segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang halal. Mun terlihat pangguru aja, nah mun terlihat tak ada apa-apa kita. Cuman jangan belewas, ya Allah Mas Ridha lah. Mun belewas Mas Ridha, artinya itu bahasanya kada terlihat lagi melihat. Nah, melihat atau maitihi, kan maitihi itu pasti belewas. Ada nambah 1 umat lah. Nah, itu bedanya lawan terlihat. Lihat nih bayi kita cangang itu melihat misalnya perempuan telanjang kita taruh saja kita lihat. Tapi kalau belewas lain kisah. Nah, itu ngarannya melihat maitihi mencangangi. Nah, lain terlihat. Terlihat itu sepintas saja itu ngarannya terlihat.
Nah, jadi kita peliharakan mata kita ini jangan sampai melihat perempuan yang halal. Ini banyak di di HP lah, memamerkan anggota tubuh. Ya. Itu berapapun orang yang menonton, berapapun orang yang melihat, saya itu bang dosanya. Kita memperlihatkan kepada orang, melihat diri kita, melihat aurat kita. Ini kebanyakan perempuan lah. Nah, jadi berapa orang yang menonton berasa itu bang, walaupun ini tadi imbah mamoto di awaknya misalnya nih, di fotonya begitu dipamerakannya, walaupun si Din tadi guring, nah di foto tadi guring, tidur jarang lah. Lalu tidurnya, setelah tidurnya itu orang yang melihat ini, nah berapa dosanya kepada diri si Din. Dan jadi jangan sampai kita itu mempertontonkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Menyesal piannya menyesal. Pian berbuat baik ke situ kemari misalnya. Tapi begitu ada kesalahan yang tadi, kemudian pian meninggal dunia, maka itu fotonya beredar kemana-mana. Selama dilihat orang itu maksiat saja gawiannya, maka selama itulah pian dalam kubur diazab oleh Allah dosanya tadi. Dosanya datang terus ke dalam kubur. Nah itu ruginya lah. Nah, jadi hati-hati kita menampaikan aurat-aurat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita kada menampakkan, maka orang kada melihat, kan kita lah. Gara-gara kita, maka orang menyebabkan berdosa. Lalu kita tak umpat juga berdosa tadi. Walaupun misalnya kita tidur aja dalam rumah, istilah bahasanya, tetap dapat kiriman dosa. Ya ini nang bahaya lah. Apalagi ini zamannya HP lah, macam-macam yang dilihat. Ya. Nah, tapi kalau HP-nya itu dipergunakan untuk kebaikan kepada Allah, ada jadi masalah. Tapi kalau untuk maksiat kepada Allah, nah ini masing-masing tanggung jawab. Dan jadi kita peliharakan mata kita tadi jangan sampai melihat yang diharamkan. Kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya. Cuman melihat yang muda belia tadi dengan syahwat. Nah, jadi dengan syahwat. Jadi kalau ada dengan syahwat, maka itu kada boleh kita memandang itu tadi. Nah, itu pelihara dua sudah. Yang ketiga, mata kita engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang muslim dengan menghinakan akan dia. Jadi jangan sampai kita muslim menghinakan satu sama lain. Karena itu cara bahasa orang itu waman ikhwanuka. Ujar malaikat maut menanyai nih. Waman ikhwanuka, siapa saudara engkau? Sedangkan kita anjur atar ini apa ini membuat orang sakit hati, itu dosanya luar biasa. Mahina sini, mahina situ, itu semuanya dosa. Nah itu kita jangan sampai hina bahina ya nang
Ada kaum menjawab, waman ikhwanuka, siapa-siapa saudara engkau. Jadi ngaran saudara ini bila al muslim itu saudara kita. Makanya di dalam talqin menyebutkan waman ikhwanuka, siapa-siapa saudara engkau. Nah, jadi al muslimun wal mu'minun ikhwani. Muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan adalah saudaraku. Itu jawabannya. Tapi kalau kita anjur atar sini, apa sini, kemudian kada silaturahim, kada sing rawa-rawaan, nah itu ngarannya bisa takang jawaban dusta ngarannya itu. Nah, jadi posisinya jangan sampai kita ini belum tentu lagi. Kita nang baik misalnya lagi nih, masih bagus. Tapi melihat orang misalnya ini belum tentu lagi kita ini nang bagus nih. Kita nang baik nih belum tentu lagi. Nah, jadi tetap bersaudara. Yang keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Jadi orang yang ada mempunyai aib, kita melihat dari, maka kita tutupi. Kita seorang yang menutupi. Maka sering berdoa, Allah mastur uyubana bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah keaibanku dengan tutupan yang elok. Nang bagus, yalah, tutupan nang baik. Jadi jangan sampai kita itu apa? Artinya terbuka aib kita tadi, kekurangan kita, kesalahan kita, samunyaan kita ini ada aibnya di mana aja tak? Nah, aib kita ini banyak. Baik aib kita menuntut ilmu, baik kita aibnya berzikir, baca salawat. Kemudian aib kita banyak lagi ketika kita sholat sembahyang, ketika puasa banyak. Ketika kita beramal beribadah yang lainnya dan kita berjalan pun banyak kita aib kita masing-masing. Jadi mudahan ditutupi Allah. Maka amalan amalan daripada Syekh Samman, Allahumma ighfir umat Muhammadin Allahumma ighfir umat Muhammad, Allahumma astur umat Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma astur umat Sayyidina. Ya Allah, tutupilah keaiban umatnya umat Rasulullah. Nah, jangan sampai aib kita ini terbuka, amun terbuka ya sudah. Nah, itu aib. Artinya kekurangan kita, kelemahan kita, lupanya kita kepada Allah. Namun dibuka biarlah. Itu orang yang sembahyang. Kalau dibuka aibnya itu luar biasa. Kenapa? Karena ingatnya itu kada lagi ingat kepada Allah. Nah, coba koreksi kita di dalam diri kita ketika kita sembahyang. Ketika kita berjalan apapun nang profesi kita, nah banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal orang setiap waktu, setiap detik ingat kepada Allah. Kita ini ada usaha nang seharian kita waktu sembahyang aja nih. Ya, nah waktu sembahyang berapa kira-kira ingat? Di mana andaknya ingat tadi? Nah, paling takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Halo, ada keingatan lagi. Kemana pulang pusingnya? Nah, itu adanya kita lupa kepada Allah. Nah, ini aib-aib kita ini. Nah, jangan sampai ketika kita melihat kita peliharakan. Melihat kepada orang yang muslim dengan menghinakan akan dia. Kita melihat orang aib orang, maka kita sembunyikan aib tadi. Jangan sampai
Kita ini umpet, nah si anu. Padahal kan tadi bakasnya melihat aja nih. Awalnya melihat, setelah melihat lalu mengisahkan, kasih itu kamari. Yalah, itu namanya mahinakan. Nah, jadi kita peliharalah aib itu, jangan sampai istilah bahasa itu memadahkan orang. Nah, itu 4 macam tadi pelihara mata kita. Nah, jangan sampai kita itu maksiat dengan mata. Adapun telinga pulang 7 tadilah. Nanyar mata. Nyatakan tuh mata. Anu guru aja mbano orang nang adanya betah sawab itu aja guru aja. Kita memandang dia kekuasaan Allah aja. Nang dipandang haram, lain kisah pulang tak. Ini yang dipandang misalnya telanjang winian, wah cuma mandang kekuasaan Allah luput, ya. Nah, tetap ya haram tadi. Ya. Adapun telinga itu makanya itu dijadikan dia bagimu supaya mendengar akan kalamullah, yaitu Quran. Nah, jadi kita bisian telinga disuruh mendengarkan, menjadikan bagimu supaya mendengar akan kalamullah, yaitu Quran, dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita pagi ini, alhamdulillah kita mendengar bisi telinga, mendengar wajangan-wajangan agama, dan mendengarkan hikmah aulia-aulia Allah, kisah-kisah tentang wali-wali Allah, mendengarkan orang baca Al-Quran, mendengarkan orang baca hadis. Nah, kita telinga kita ini yang hari ini loh, nama-nama mendengar radio lah, nah atau mendengar di Facebook. Nah, orang yang mendengar itu, nah itu artinya pas sudah. Kita jadikan supaya mendengar kalamullah Quran, mendengar hadis-hadis Nabi, mendengarkan hikmah aulia-aulia Allah, cerita-cerita tentang wali-wali Allah, yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala. Itu adalah ilmu. Jadi kita menuntut ilmu ini berniat kita. Aku hari ini menuntut ilmu cuma di dalam rumah aja. Nah, di mana? Di radio Sahate. Dapat sudah pahala pian. Berduduk pulang pian istilah makin mau lah. Nah, makin maka ujar Mas Rida pakai apa bilang nang diu 7 haul tetapi tahu aja Mas Rida tak. Nah, makan jemuk makinnya ya Mas Rida. Makan jemuk, nah sambil mendengarkan, awak sehat, telinga nyaman didengar ya kan, pahala pulang dapat, dubul ya kan, dubul awak sehat sudah minum tadi, minum jamu aja lah maksudnya, minum jamu atau minum madu, membisiki minum madu ya kan, minum madu. Nah, jadi awak sehat deh, telinga pendengarannya. Jangan telinga ini mendengar benar telinga masuk kanan keluar kiri. Nah itu tentang alih sedikit kada ditutup. Jadi masuk lalu aja juru orang bayar tak imbahnya mendengar lalu deh. Nah, itu jangan juga tak. Artinya apa? Bilanya sudah masuk, nah sambil diamalkan. Nah lalu yijizidin ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala. Ilmu tadi supaya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar sesuatu ingat kepada Allah. Allah yang bersifat sama, mendengar. Ingat dengan kalamullah Quran. Ingat dengan Nabi, hadis-hadis Nabi. Jadi semua yang kita ingat ini, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Nah itu semuanya. Nah itu tanda-tanda orang yang supaya menyampaikan kepada ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifah kepada Allah ini maksudnya kenal sudah. Kita nih Tuhan Allah.
Nah lo cara yang mengenal tunggal di kita belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untung kita ini begitu kita keluar dari dari perut ibu, maka kita sudah dimasukkan kepada golongan orang Islam, golongan orang yang beriman kepada Allah. Untung kalah. Coba di zaman Nabi Sayyidina Bilal, nah, bahkan Siti Masitah memperjuangkan tauhidnya kepada Allah. Allah Ahad, Allah Ahad, Allah satu, Allah satu. Tatap sidin, yalah. Artinya dibuat dalam kawah tatap Ahad, Ahad. Dan bacaan mati itu, bacaan mati berbuat bakarinah. Nah, Siti Masitah. Karena Fir'aun, ujar Fir'aun, aku aja Tuhan sudah. Nah, yalah. Tetap sidin memperjuangkan Islamnya dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu Allah itu esa. Jadi supaya ma'rifah kepada Allah dan supaya takut kepada Allah dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat, maka hendaklah engkau peliharakan telingamu itu daripada 5 perkara. Nah, jadi telinga kita ini kita pelihara dengan 5 macam tadi nang kita pelihara bujur-bujur kena. Nah, sambungannya adalah jadi sambungannya karena 5 perkara ini nang kita yang pertama tadi nang mata dulu. Nah, mata dia malakan dulu cangang-cangang kemana nang babaidah. Artinya kalau kita bisi mata itu membaca Al-Quran, alhamdulillah artinya kawamaitihi. Nah, kemudian yang baik-baik. Anu pang guru aja mun bedagangan aja mata ini kemana aja? Kedagangan bang mata. Artinya nang nikmat nang diberikan oleh Allah tadi kita mensyukuri nikmatnya. Nah, ketika kita mensyukuri nikmatnya, gunakanlah dengan sebaik-baiknya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesitulah. Jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.